Twitchernya agak ngalor ngidul juga ini. Ya, kita bakal langsung pindah ke map Sunhawk ini dan bakal langsung menyaksikan permainan barbar dari semua player yang bermain kali ini. Betul sekali dan Sunhawk. Wah ini ngebaginya enak banget sih. Ngebaginya ini sih, adil sih kali. Iya, mau yang turun di Nakam, Tambang, mau naik, kau ini semuanya terjangkau. Pilotnya udah nggak lapar, udah buka hati kan. Jadi dia agak santai, dia nggak buru-buru juga. Nggak pelit untuk ngebagi dan memisahkan Sunhawk kali ini. Cuma Miramar nanti bakal seperti apa pembagiannya ya. Karena gue pengen lihat itu pembagian yang adil. Sambil ini Pak, sambil makan dia. Oke, dan untuk teman-teman thank you juga udah nginfoin ya. Kalau Victor Rahasia itu ternyata ID-nya Drax. Fix ya? Fix aja Drax tuh. Fix ya? Oke. Lo tau gak ada event baru dari PUBG Mobile? Flo? Apa tuh? Apa yang kolaborasi sama Burger itu? Ya, Men itu sumpah parasutnya keren banget. keren sih, keren. Parasutnya keren banget, gue pengen banget dapetin parasutnya. Jadi nanti kita bisa lah Pas ya, Bisa lah, dapetin ya. bisa lah, dapet lah. Kan kita udah ngepost tuh di Instagram kita tuh. Bisa lah dapat parasut harus saya. Bisa lah, parasut sama karnya juga boleh lah. Boleh lah. Kalau ada yang Skin-skin. lain-lain boleh lah semuanya boleh lah. Boleh lah, tinggal posting doang kan boleh lah. Boleh lah, tipis-tipis lah ya. Masa soalnya ada yang bilang gila, ada kan ada tuh orang yang nge-follow Instagram kita berdua, terus ada yang nge-follow Instagramnya Zuxi Luxi atau semua figur yang ada di PUBG Mobile lah di follow. Terus tiba-tiba dia bilang, gila abis maghrib Instagram gue burger semua. Semua full. Semuanya full, Instagram burger semua. Dengan foto yang berbeda-beda cara memakannya. Gaya berbeda ya. Betul, gayanya berbeda-beda. Oke, Taka dari Talent sudah mulai berpindah-pindah tempat lagi. Pino ini juga kayaknya mereka looting banget sih. Kalau ini kali 2 dan mereka tidak kaya, kayaknya mereka bener-bener apes untuk di looting drop awal mereka ini. Tapi mereka kan mainnya scrapping ekstrim nih, mengambil gubuk-gubuk derita doang yang kecil-kecil. Jadi harusnya emang lootingan mereka cuma medium doang, low to medium. Emang gak bakal terlalu deo banget ya. Kecuali kali 3 ini baru deo banget. Betul sekali dan kali ini ini kenapa di Taka mulu ya, kayak kita belum berpindah ke tim-tim lain. Dan akhirnya berpindah ke arah Seoul, terus berpindah ke arah TSM. Dan kita pindah lagi ke TSM yang lain. Masih di Jonathan kali ini, belum berpindah kameranya. Masih di arah yang sama dan bakal melihat Jonathan bergoyang-goyang. Tadi sepertinya dia habis setting ulang sensitivity-nya dia deh. Testing lu. Iya, masih testing dulu. Dan sekarang kita berpindah ke Seoul Viper yang ya mau naik ke atas tapi nggak lewat boxnya dan nggak bisa-bisa, akhirnya dia naikin boxnya dulu. Lalu pindah ke Regaltos, pemain Seoul yang lain ya. Kayaknya kita asik banget nih ngomenin pencetan-pencetan switcher kita aja. Iya, kita bakal kali ini diputar-putar lagi dan bakal switch di 1, 2, 3. Enggak, Dia masih di Regaltos. Dia nggak ngapain-ngapain, wis switch aja udah. Nah, Ya. kita pindah ke Sangwan. 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 Sang 1. Oke, ini kayaknya semuanya lagi ngetes sensitivity juga sih. Sama kayak ngetes apa matanya tuh. Putar-putar mata dulu ya. Iya, putar-putar mata dulu supaya bisa lebih mengamati daerah-daerah sekitar. Pindah lagi ke MGZ ya, terus saja Surya ke masker ya, karena emang lagi social distancing. Dan Surya bermain dengan masker di situ. Kayak gue pas waktu kita main, gue bilang gue gak bakal start kalau karakter lu belum pakai masker. Social distancing. Apalagi semobil kan. Akhirnya pada pakai masker semuanya. Kayaknya kalau main boleh tuh tema social distancing gitu. Bawa mobil sendiri-sendiri. Perang gak boleh nge-revive berarti kan social distancing. Iya. Social distancing. Kalau mati ya salah lu sendiri pokoknya. Jangan gitu Pas. Orang dengan kumis lele aja Pas. Itu kumisnya social distancing Pas. Dari ujung kiri ke kanan ya. Jaraknya terpaut cukup jauh. Nggak mau deket-deket Pas kumisnya. Dia tahu lagi social distancing. Oke, sudah mulai memantau dari bagian high ground. Hampir saja mendapatkan satu trans tadi, tapi sepertinya dia tidak melakukan spray dengan commit. Dia cuma ngegertak doang, lalu dia tutup angle shootnya ke arah balik bukitnya supaya mereka nggak bertemu. Ya, spray dikit lalu dilepasin ya. Ini bakal juga kan pergerakan dari seorang Snacks masih bermain juga di daerah tempat yang cukup sepi, 400 atau 5, ya kurang lebih 500 meter menuju ke arah safe zone, setengah kilometer dan tanpa kendaraan pun itu masih banyak waktu mereka karena circle pertama baru bergerak, ini waktu yang cukup lama dan jujur nih Pas, kalau dari Sunhawk dulu sama Miramar sekarang, dulu kan Miramar tuh boring banget, lambat banget. Sekarang menurut gue kayak Miramar seru banget. Iya, Sunhawk malah yang agak boring. yang agak boring. Agak boring.
Karena Mungkin- temponya nggak berubah. Mungkin karena dulu itu turnamen nggak ada percepatan circle. Kalau sekarang kan ada percepatan circle. Jadi map-map besar dengan ukuran 8x8 itu ngelihatnya lebih enak dibandingkan map-map kecil seperti Sunhawk dan juga Vikendi. Betul, tapi baik lagi namanya juga perubahan tuh bakal step by step lah ya mungkin ya. Mungkin dari Sunhawk setelah season ini dipercepat juga. Mungkin, Vikendi juga. nggak menutup kemungkinannya juga. Tapi kalau misalkan Sunhawk dipercepat, gila, looting time mereka ketika mereka landing tuh berapa menit ya? Mungkin ya kalau menurut gue pribadi ya, bisa lah kalau misalnya emang bisa naikin setengah. Misal kayak Sunhawk lootingnya disingkatin, tapi naikin dua setengah. Jadi nggak 2. Oke, misalkan lootingnya 1,5 jadi 2 atau Ya. dari 2 jadi 2,5 gitu ya. Naikin setengah tapi waktu dipersingkat, jadi mereka lootingnya cepat langsung perang. Ini nekat banget sih. Jumper walaupun terkena damage dari granat yang dilempar tadi. Bakal 1v1 di arah batunya. Dia mau ngambil ke arah mana. Ada backup juga yang sudah mulai datang dari arah belakang. Satu berhasil diamankan. 2 orang di belakang tidak membantu sama sekali. Masih bersembunyi Gil. Dan sepertinya Jumper bakal melempar granat ke bagian batu yang ada di depan. Dia persis ke sebelah kanan. Sama-sama melempar granat. Berada persis dan tidak sempat untuk membuat Jumpernya pulang ke arah lobby. Hanya ngebuat dia kehilangan beberapa darah lagi. Bakal dilempar granat berikutnya. Gil Wah, dapet. akan menyusul temannya yang sedang terkenok. 2 sudah down, hanya menyisakan Smokey dan juga 1 orang lagi Trains di bagian sebelah kiri. Dan sepertinya dari God L dia harus mundur sih supaya bisa di-revive. Tapi Trains akan sangat sulit, ada kelas combat, Pan Parang juga sudah mulai menyusul. 3 terjatuh, last man standing berada di bagian atap dan ini akan sangat sulit untuk selamat tentunya. Karena 4 pemain Yudu siap untuk berdatangan Wah, walaupun headshot. berhasil mendapatkan 1 ingin langsung di end. Tapi sepertinya backup fire yang begitu cepat dari Yudu Gang. Sukses, 4 point kill dari Yudu. Oh, ini mundur ya? Nggak benar udah. Nggak, ini mundur dikit. Agak, wah iya. Ada server yang ketinggalan mungkin. Dan Nge-lag dan Oke. sudah mulai berpindah ke Harusnya arah kayak yang lain. kita kayak kasih rusak pas lagi ngeri itu pas. Jadi beneran ngadet deh. Jadi yang nonton ngiranya nih, wah ini apa nge-lag, padahal tidak. Abis dia udah ngadet kan biasa kan agak nge-skip dikit pas. Kita ngomong cepet pas. Kayak agak nge-glitch gitu ya. Glitch. Maju ke depan dengan cepat. Wait, Paradise sudah mulai ditinggalkan dan Yudu juga bergerak dengan sangat cepat kali ini. Setup vehicle juga sudah mereka punya walaupun bukan kendaraan yang bisa dinaikin sama 4 pemain. Tapi setidaknya bagi ini bisa dipakai untuk ngebuka jalur rotasi mereka. Betul banget. Tapi kita bakal ini pergerakan dari tim Soul ya. Mereka juga masih bermain dengan sangat safe, belum keluar juga. Terakhir kita ingat pas Soul itu dari berapa pas? 10 pertandingan ya? Ngumpulinnya 60 poin ya? Ya nggak sih? Kenapa? Soul itu dari 10 match kumpulin 60 poin kan? 40. 40? 40 apa 60 sih? 60 deh kayaknya, 60 deh. Masa sih 40? 60 kayaknya. Bukan 60. 60 ya, 60. Dia juga bingung. 40 apa 60 ya yang pertama kan waktu itu? 60 deh kayaknya pas. Gue mau ngecek tapi datanya di mana ya? Ini di Liquid. Enggak. Di harusnya di PUBG Mobile Esports. Oh iya ada. PUBG Mobile Yang Esports. dia bilang congratulations kan juara 1 di halaman Oh iya kedua. itu ada. Enggak, itu udah di take down. Oh udah. Yang itu udah di take down, udah nggak ada lagi. Gila, ngecek di Instagramnya PUBG Mobile Esports PR juga ya. Postingannya banyak banget cuy. Dia rajin banget update pas. Ya, adminnya rajin banget untuk upload. Dia sehari itu langsung update bisa kayak 2 gambar 3 gambar pas. Ya udahlah ya kita lihatnya nanti dulu. Kita bakal lihat ke match yang sedang kita amatin terlebih dahulu untuk saat ini. Ya kita bakal juga ke arah tim SGE kali ini masih berusaha untuk bergerak. Dapat satu korban juga dari seorang X kali ini tim Extreme. Ditumbangkan pelanggaran lobby juga menjadikan poin kedua untuk tim SGE sementara waktu ini. Betul, baru 1 tim doang tadi dipulangin ke arah lobby ya. Baru guard L-nya doang karena masih ada 15 tim yang tersisa juga. Sementara SGE bakal melakukan fight mereka di arah bukit-bukit yang berbeda. Tapi kali ini GBZ berhasil mendapatkan 1 orang bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Servi harus turun lagi ke arah bawah untuk mempercepat jalur rotasi mereka sebelum daerah yang mereka inginkan diambil sama tim lain. Iya, kita bakal juga dari tim SGE langsung bergerak. Mereka lebih mengutamakan rotasi ketimbang dari fight kali ini. Meskipun sudah mengumpulkan total 3 kill di awal-awal ya. Mereka tidak kehilangan 1 player pun. Itu bakal jadi modal yang sangat baik untuk mereka. Betul sekali. Dan kali ini melihat di daerah sumpah pusing gua. Pusing. Belum ngomong, pindah. Lagi ngelihat bootcamp, pindah gitu kan. Ngapa ya? Ini ada masalah apa sih sama kita nih?
Kok tiba-tiba pindah terus dan nah mendingan sorot Yudu terus dah, gak usah pindah-pindah dah. Jumper udah nerima tuh lumayan. 50% darahnya sudah mulai menghilang tapi dia masih cukup stay untuk aduh akhirnya kepick sama Hype. Wow, lihat tuh mulai bergejolak Wah. sepertinya kameramennya Wah, tadi. pindah lagi. Pindah lagi ke arah Yuk, Drax. 3, 2, 1. Belum. Dia masih coba buat naik. Ya, pindah beneran. Oke, Manparang mengamati di arah pegunungan yang terlebih dahulu. Tapi harusnya Jumper masih bisa diselamatkan sih, Flo. Betul, harusnya bisa diselamatkan. Tapi kita bakal lihat dari seorang Manparang. Yap, langsung bisa. meng-scope. Gila, gue lihat dulu ya. Mereka tuh rapi banget loh pas. Kayak semua orang itu tahu tugasnya mereka apa. Ada yang langsung nge-scope, ada yang langsung nge-revive, ada yang langsung cover belakangnya. Yap, jadi ketika satu knock terus dia bilang, tolong revive. Tanpa disebut siapapun yang ditunjuk buat nge-revive. Mereka udah tahu, oh ini gue yang deket, berarti gue yang revive. Gue jauh, gue Iya. bisa nge-backup. Harusnya ini. Jadi mungkin emang chemistry mereka udah kebangun dengan sangat rapi. Betul, dan juga game understanding atau pengertian game mereka udah tinggi banget. Jadi mereka tuh udah tahu cara ngebagi tugasnya dengan rapi gimana. Jadi ketika ada teman nge-knock nggak teriak, gue dulu. Langsung tahu nih, oh gue yang nge-revive, gue yang ngejagain, covering fire, gue yang jagain flankingnya. Betul, itu gunanya kalau sebuah tim udah sering main bareng sih. Jadi apalagi kalau chemistry-nya udah mantap banget lah. Tanpa diomongin pun mereka udah tahu movement yang harus dilakukan seperti apa, yang nge-backup siapa, yang nge-revive siapa, yang nge-sniperin siapa, yang nge-smoke siapa, dan sepertinya TSM mulai tertekan satu pemain mereka knock dan berpindah lagi. So, kita mau melihat yang mana sebenarnya, ngeliatin orang ngejas scope 6 diturunin ke 3, tadi udah kita lihat juga barusan. Betul. Dan oke, pindah-pindah terus ya. Ini MGZ, tadi SGE, terus ke arah Sol, terus pindah lagi ke arah Yudu Gang, dan pindah lagi ke arah kolong jembatan sekarang. Bentar lagi bakal pindah sampai ke Onyx pas. Sampai ke Onyx ya, Sampai padahal ke Onyx gak main ya, tapi Onyx disorot ya. Disorot pas. Wow, impresif. Lagi di lobby. Lagi di lobby nunggu lobby scrim yang lain. Iya, Nunggu room scrim yang lain. lagi diintipin. Oke, TSM bergerak perlahan-lahan nih, masih di pinggir jalan, baru nyebrang jembatan dan belum masuk ke dalam circle yang kedua. Blue Zone kedua juga sudah mulai bergerak, Neo naik ke atas bukit untuk ngebuka view lebih jelas lagi. Cukup bebas sebenarnya jalur rotasi dari TSM. Betul, tapi kita bakal juga kan pergerakan dari TSM dengan sangat bebas. Harusnya mereka dengan aman dapat menjaga ujung circle. Gila pas, ini Sunhawk ya, kerasa lama banget loh. Ini baru circle kedua, ini kalau di Erangel udah mau circle ketiga. Iya. Untuk kecepatan circle dan juga blue zone ya. Nutupnya boleh sih pasti dipercepat nutupnya. Boleh sih. Mungkin ininya kali ya, pergerakan blue zone-nya dipercepat. Iya, penutupan circle-nya bisa dipercepat juga, itu bakal bikin Sunhawk lebih seru sih. Kerasa kayak Sunhawk. Yap, karena kita udah ngelihat mapnya kecil, harusnya durasinya lebih cepat. Ini malah lebih lama dibanding dengan Erangel Miramar. Yes, padahal circle-nya lebih sedikit daripada Erangel Miramar dan Iya. juga Vikendi. 8 circle. Dipercepat lagi asik sih ya. Betul, dan Jonathan, tuh giliran gak ada yang perang, gak pindah-pindah. Giliran ada yang perang, pindah-pindah. Ada apa nih? Impressive. Impressive. Enemies ahead. I got Enemies supplies. Aduh, Neo. Dari tadi masih bermain di arah perbukitan. Ini masuknya bener-bener pelan loh buat TSM. Kayaknya mereka ngincer placement point deh. Enggak, dan gua ngelihat ada satu observer. Atau ada satu PC observer mereka yang telat. Iya. Yang telat. Tadi gua kalau nggak salah ngelihat orang lompat tuh udah 2 kali. Ya sama kayak di si Yudo lagi perang pas udah fight-nya kelar. Tiba-tiba satu observer telat. Masih ngintipin si Drax, nembak telat itu baru nge-finish musuhnya. Itu harusnya kayak ribut replay deh pas. Tapi ini replaynya bukan replay aset gitu loh. Ini replay observer cuy. Replay observer tadi. Kayak ada repetition movement gitu loh. Repetition movement. Dan kita bakal ke Wadusir soal ini. Wah, itu depan-depanan tuh. Depan belakang tuh. Antara 5 dan 8. Ada perasaan 20. mati semua di awal-awal. Ini Sunhawk yang harusnya barbar berdarah malah gak mati-mati orangnya pas. Mungkin ini meta zaman now. Meta South Asia. Meta South Asia, betul. Ketika di map kecil lebih menahan pergerakan mereka dibandingkan dengan map besar. Kalau map besar muter-muter, rotasi Betul. mulu. Kalau di saya kan rata-rata map kecil kayak gini pasti potong rotasi orang. Ya, Potong rotasi orang ngambilnya di pinggiran circle. Tunggu orang lain datang, Tunggu orang lain datang tembak supaya mereka dapat point kill. Kalau di sini mungkin mereka lebih ingin fight-nya itu di late to end game ya. Biasa kita ngomong kan mid to late game kan. Iya. Ini late to end game.
Late to end game. Late to end game untuk progres perangnya. Jadi dari akhir game sampai penutupan. Betul. Bukan datang ke game. Udah menit akhir sampai penutupan. Bukan mid to late tapi late to end game ya. Late to end game. Meta yang unik sebenarnya. Tapi efektif. Tapi kalau sebenarnya kalau gua ngomongin Indonesia ya, Indonesia juga sempat mengalami beberapa meta yang lambat loh untuk di beberapa turnamen yang udah pernah kita cast juga, Flo. Oke. Kayak misal ada turnamen lain lah yang bener-bener nahan pergerakan, ngambilnya tuh langsung ke bagian seperempat circle, ngendok atau hold position mereka, ada yang nggak bakal perang, nggak bakal open fire kalau kompon mereka nggak ditabrak gitu. Tapi baik lagi ya, namanya beberapa meta itu juga terpengaruh dari tim-tim yang ikut. Kalau tim yang ikut agresif semua, pasti mainnya galak. Kalau tim yang ikut emang pasif, ya bakal lebih kebentuk meta yang pasif. Kau mayoritas ya? Kau mayoritas betul. Karena baik lagi kalau semuanya pasif banget, terus lu agresif sendiri, yang ada lu ke pick off terus. Tapi sebaliknya juga kalau semua agresif lu pasif, yang ada lu kejepit-jepit terus sama tim-tim yang galak, nyari kill. Jadi mau nggak mau harus menyesuaikan dengan tim-tim yang ikut dalam sebuah turnamen. Atau lu cari counter metanya. Kayak Badru gitu kan, counter meta. Yang lain rusuh-rusuh, biarin. Ku healing. Tapi bukan semua timnya healing, cuma dia doang yang healing. Yang lain timnya ngebuka jalan atau ikutan perang juga. Mengamankan jalan lah. Betul, tapi sejauh ini bukan ikut perang sih, mengamankan. Padahal ya kalau gue lihat, firepower-nya keren-keren banget. Jago-jago betul. Jago Kalau kalau lagi Sun Mori gitu yang paling depan siapa? Bilang apa ya? Role-nya yang kayak ngebuka jalan. Scouter ya? Iya. Lagi Sun Mori. Di motor gitu. Motor ya? Gue gak tahu, karena gue bukan anak motor sih. Gue bukan anak motor. Gue lupa dulu ada sebutannya kayak lu paling depan, tugasnya tuh kayak ngebuka jalan gitu. Ada tuh, ada rider apanya gitu. Ya ada kan? Ada. Gue tahu. Yang depan sama belakang kan? Iya betul, yang ngontrol di bagian belakang supaya rapi, di depan diikutin. Jadi yang di depan bakal diikutin sama yang di mid to late game. Berarti yang paling depan apa? Supportnya? Bukan, yang depan itu ya yang bener-bener ngasih komando. Kita ambil 2 jalur sebelah kiri. IGL. Oke, in-game leader ya. Tapi ini bukan leader. Yang belakang support ya, memastikan semuanya ngejalan. Semuanya berjalan dengan aman dan tertib. Sun Mori leader. SML. Sun Mori leader. Bodo amat, ini semua istilah keluar dengan sesuka hati kita sepertinya ya. Oke, ada Drax yang berhasil mendapatkan 1 tadi. Langsung dikenok, tapi Drax juga berhasil di pick off trade 1 untuk 1. Tidak mengambil tim yang sedang berperang, tapi mengambil tim yang sedang ngumpet di balik pohon sambil negek energy drink. Iya, mereka bakal coba mencari celah juga. Rin Sangwan masih berusaha mencari celah, tapi Regal Tosen juga teman-teman lainnya sudah membuka jalan terlebih dahulu. Sumpah. Mereka punya jarak 200 meter ke zona nih. Ku ingin marah, melampiaskan. Wow, ada spray dari Jumper yang belum mendapatkan apapun. Dan untungnya Drax masih bisa diselamatkan. Hah? Yudu Jumper, Fredo, iya bener. Drax tadi kenok masih bisa di-revive. Gue masih belum ngeh. Lu nyanyi. Abis lu nyanyi, tiba-tiba lu ngomong ada spray. Maksudnya apa? Gak tau, gue ingin melampiaskan emosi gue aja tadi, Flo. Gara-gara observernya pindah gitu loh. Pucing ya? Ya, pucing, pala tuh. Ini kayaknya observernya nih, kalau namanya Alif kayaknya. Apa? Alif kayaknya. Alif? Iya. Yang tadi masuk di live Instagram gue. Oh. Itu ya orangnya? Yang rumahnya di Tangerang kalau nggak salah tuh. Oh. Kerja di mana? Wadaw, ada Encore yang berhasil diamankan, 2 player aktif yang tersisa dan Mortal juga langsung mendapatkan Encore, dipulangkan ke arah lobby, hanya bisa bertahan dengan 2 pemain terakhir mereka. Sementara Soul terus bergerak maju, baru mendapatkan 1 poin kill dan ditembak dari arah belakang. Proning menutup angle shootnya, Sangwan masih bisa selamat sejauh ini. Betul, kita bakal juga bergerakan dari tim Soul pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan lawan. Hah? Sama Mega. Ada Paradox yang nunggu di balik batu, terus ada Vexe juga yang nunggu di balik batu. 2 setup. Ini Paradox. udah tahu atau belum ya? Ini belum tahu. Kayaknya tahu di belakang, dia tahu si Vexe tapi dia nggak tahu ada Paradox. Ada Paradox di balik batu nih. Ketahuan. Oh, tapi nggak ditembak sama Soul, ditembaknya sama Yudu. Ya bukan. Yudu yang nembak mereka. Oh Yudu ya? Iya, Paradox langsung kenok ditembak sama Yudu dan langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja dengan cepat oleh Drax. Oh bukan, Steal. Nggak, Drax fight-nya sama ini, sama talent. Enggak, tapi tadi pemain Yudu juga ngenokin 1 pemain dari Mega tadi. Oh, oke. Si Paradoxnya dikenok, tapi ada steal kill yang diambil sama Soul. Harusnya Soul 2 kill sekarang. Tinggal Mega doang. Vexe terakhir last man standing bertahan juga melawan gempuran dari tim Soul sementara waktu ya. Soul masih ingin juga pergerakan mereka, lemparan bom dari seorang striker. Sekarang kalau lempar bom, Bas, ada indikator loh. Lu lagi pakai high toss, low toss.
Di mananya? Di kursor lu. Oh, Kan wow. udah nggak titik doang. Sekarang ada kayak lingkaran atas, lingkaran bawah. Gue gak terlalu memperhatikan itunya sih. Dan Wah, 2. wow, striker mendapatkan 2, bahkan 3 pemain bakal dipulangkan oleh dia. One man show yang bagus dari striker. Ini tim Tamilas ya? Ya, Tamilas ini. Yang kemarin menyelamatkan Ya, posisinya BTR. brother-brother kita nih. Ya ini brother-brothernya ya. Thanks Tamilas Thank ya. you Tamilas. Waktu itu sudah menyelamatkan poin BTR dari pengejarannya Fnatic. Fanatik. Masih inget gue tuh. Kalau momen-momen dramatis gitu pasti gue inget-inget tuh. Karena nggak akan terlupa pas. Kayak Terngiang-ngiang. Betul, terngiang-niang banget di kepala kita, di ingatan kita gitu loh. Karena kapan lagi pas poin udah mau kejar, tiba-tiba dia mati sama tim papan tengah bawah gitu. Betul. Dan itu datang dari belakang tanpa diduga-duga. Kenok 2, majuin. Knockdown. Tapi emang waktu itu permainan Fnatic gua salutin jempol banget sih. Maksudnya dia kan di grup C ya. Iya. Dia di grup C waktu itu main dan mereka bisa ngepres banget nih. Dari beberapa round yang mereka mainin kan cuma satu tim cuma jatah 10. Terus dia dalam 4 round udah mulai mepet poinnya BTR. Iya, itu mulai langsung ngejar banget poinnya dan itu yang membuat tim Fnatic menjadi saingan kuat banget untuk BTR ya. Di kala itu tapi ya. Di kala itu. Karena kalau ngomonginnya sekarang BTR udah tidak join lagi untuk di scrim yang hari ini. Wadaw, YOLO. Madara bakal berpindah tempat dan sepertinya talent mulai dicobak cabik, compang camping sepertinya kali ini. Mereka sudah kehilangan momennya, ada kelas combat lagi tapi Kraul CG berhasil diamankan begitu saja. Ada trade yang terjadi tadi. Dan Iya. Yudu masih bertahan, gila men. Wah. Yudu mainnya bener-bener bagus banget sih. Strong banget sih mereka. Sekarang mereka langsung mengumpulkan total 9 kill. Berbeda dengan permainan mereka dibanding game pertama. Karena emang di game pertama kan di pick off-nya lumayan parah tuh. Sekarang mereka bertahan dengan sangat kuat dan mau berapa kali knock, mereka tuh tahu aja cara nge-revive-nya gimana. Pokoknya kelihatan banget dah. Itu tadi ada pemain-pemain Yudu yang masih make ini tuh gak lo? Make apa kostum atau skin yang dikhususin Iya, buat PMPL kemarin. PPLC final ya. Betul. Pemain-pemainnya Yudu tadi ada beberapa yang masih make. Apakah bakal ada dokter-dokteran kayak ini? Kayaknya dokter-dokteran cuma ada di metanya Indo deh sejauh Di ini. Malaysia juga ada Malaysia. Cuma nggak sesering Iya. alter ego. Badru itu rajanya dokter. Udah, the king of doctor. Dr. King. Dia itu guru para dokter. Ini mau mulai kah berusaha menjadi dokter? Dikeker, cacingnya kelihatan tapi tidak sampai ngenok. Cuma mencicil HP barnya doang. Dan Gunner seperti mulai panik, dia ditembak dari berbagai arah. Ada T'Challa juga yang sudah mulai berpindah. King Berhasil Chala. masuk dikit, ya sukses. Dan harus healing terlebih dahulu. Tapi zona bergerak lagi dan dia harus pindah kembali kali ini. 1 detik, iya baru nafas tiba-tiba langsung dihantam sama zona lagi. Ayo Extreme. Dia bakal first aid terlebih dahulu, habis ini first aid, terus dia painkiller, terus first aid lagi. Nggak bisa nih, bandage dulu. Oh kenapa T'Challa nggak bisa. Dimatiin lu tapi. Yes, nggak Dia kena mati, musuhnya. mati. Oh, TSM. yang di luar tadi. Iya, Iya. lumayan satu korban tambahan kan. Sementara timnya bakal langsung healing lagi. Si Extreme. Tamilas berhasil diamankan 1, carry-nya tadi. Langsung di pick off begitu saja. T'Challa juga sudah tidak bisa bertahan lama lagi karena bluzer yang semakin menyakitkan. Extreme, bye-bye. Nggak Iya, punya healing dia sama nggak punya sekali. healing, nggak punya boosting. Dan ternyata dari tim Yudu tumbang Banyak juga ya. banget yang mati sama zona loh. Iya, Yudu juga tumbang nih pas. Di game Yap. kali ini. 3 tim Gila, tersisa kali ini. MVP-nya zona nih. Oh ada Tamilas sih pas. Apakah kali ini Tamilas akan mendapatkan chicken mereka? Ah enggak. Aduh, tinggal Nah, 1. zona mereka. Tinggal 1. Carry-nya tadi maju duluan kan, tapi ke pick off. Tinggal healingnya belakang. Tapi lumayan peringkat 3 pun dapetin 10 poin. Plus 5, 15 poin tuh. Yep. Jumlah poin yang sangat besar ya untuk satu ronde doang. Betul. Tadi kalau first aid-nya ada 12 aja, gue rasa masih bisa deh. Nomor 2 minimal. Iya. Oh bener, nomor 2 dia. Beneran nomor 2 dong. Gila itu granatnya MGZ sih. Sakti banget. Galak bet. Wah beneran nomor 2. Beneran nomor 2. Beneran nomor 2 dong dia. Padahal kita juga asbun doang tadi. Itu yang ngomong. Ya nih kalau ada Kalau- tambahan first aid nomor 2 sih. Tanpa butuh first aid tambahan. Dibantu dia dengan bom-bom yang begitu menakjubkan dari tim MGZ Marcos Gaming ya. Gila, gokil. Goks. Itu granat yang kita lihat kayak momen PMPL kemarin tuh. Ada 2 kali granat yang kayak gitu. Yang langsung mulangin satu Hujan tim ya? ke arah lobby. Langsung hujan. Langsung dihujanin granat tadi sih. Dar, hilang ke arah lobby. Terus Tapi- tiba-tiba 2. Menurut gua udah mulai kebentuk meta gak sih pas? Meta bom gitu. Kayak sekarang orang tuh bawa smoke banyak. Bawa bom lebih banyak lagi. Tapi yang megang di 2 orang yang berbeda. Iya, jadi mereka tuh lempar tuh 3 bom, 4 bom sekaligus. Iya. Satu arah. Jadi emang udah bener-bener